Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang hadir maupun yang di rumah, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah mencabut musibah dari muka bumi ini salah satunya tidak lain dan tidak bukan adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan yang hadir sehat semua. Pemirsa dimanapun berada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di muka bumi sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tugas kita adalah apa, Bunda, Ayah? Di muka bumi ini tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Duduk kita mencari ilmu, niat karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita, memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, semua mau masuk surga enggak? Siapa yang mau masuk surga? Coba angkat tangan. Bunda, Ayah, siapa yang mau masuk surga? Siap semua? Siapa yang mau duluan? Ya, giliran mau duluan enggak ada yang mau nih. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ayah, Bunda, para jamaah, pemirsa di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah ibadah yang pertama. Yang kedua adalah kita menjadi pemimpin. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita minimal menjadi pemimpin di antara keluarga kita. Ayah menjadi pemimpin untuk keluarganya, istrinya, anaknya. Bertanggung jawab dunia akhirat. Dia mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Mau nggak Bapak Ibu menjadi anak-anaknya anak yang soleh? Mau nggak jadi anak-anaknya keturunannya menjadi anak yang solehah? Mau nggak? Gampang, tinggal ganti anaknya Ahmad ganti soleh, anaknya Fatimah ganti solehah. Jadilah anak soleh dan solehah. Itu tugas kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagaimana tema kita dakwah di era digital ini, yaitu kewajiban kita baik fardu ainnya, fardu kifayahnya. Ya, ulama menentukan hal itu adalah apa? Sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 33.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Perkataan yang paling dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui malaikatnya Raqib dan Atidnya, kiraman katibin, adalah orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dakwah adalah dakwatun nas ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sebagaimana qari kita tadi membacanya luar biasa, saking khusyuknya jamaah menundukkan kepalanya, betul nggak? Zikir-zikir lama-lama tidur. Saya yakin di sini nggak ada yang tidur, ya. Semuanya dalam keadaan bahagia, insya Allah. Apa yang terjadi? Manakala kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu adalah muhimmatur rusul, tugas pokoknya para nabi, para rasul, para sahabat. Gara-gara mereka lah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada lagi, apalagi adanya media sosial yang memudahkan kita. Ibu-ibu biasa menggunakannya apa sih? Media sosialnya? Biasanya apa nih? Biasanya pakai apa aplikasinya? Ada yang pakai TikTok nggak? Oh, kalau di masjid kalem semua. Ada yang pakai Facebook nggak? Ada yang Twitter nggak? Ada yang Instagram nggak? Ada yang Telegram nggak? Ada yang kilogram nggak? Wah, ini pakai emas semua nih. Alhamdulillah, ibu-ibunya kaya, bahagia dunia akhirat. Nah, jadi manusia diberikan potensi oleh Allah kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri kita ada potensi kebaikan dan keburukan. Coba saya tanya Bapak Ibu di sini, ya. Setan pernah bunuh anaknya enggak? Coba saya tanya di sini. Di sini ada setan enggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip enggak? Saya yakin enggak ada, malaikat banyak. Kalau dibacakan Al-Quran apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada plus dan minusnya dalam sesuatu itu. Makanya dalam diri kita Allah berikan kebaikan yang banyak dan juga potensi keburukan. Maka gunakanlah media sosial dengan semaksimal mungkin sebagaimana Allah berikan potensi kepada kita. Wallahu a'lam.